Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya petunjuk bagi orang yang beriman saja, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja, tetapi juga sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Wa bayyinatin minal huda, dan merupakan penjelas. Jadi Al-Quran juga menjelaskan apa? Ayat-ayat yang lainnya, menjelaskan Al-Quran itu sendiri dari hal-hal yang meragukan, dari hal-hal yang belum diketahui oleh manusia. Wal furqan, dan Al-Quran itu adalah merupakan pembeda, yaitu memberitahu kepada manusia bahwa di dalam kehidupan ini ada hal yang berbeda. Ada baik, ada buruk, ada jahat, ada kebaikan, ada manfaat, ada hal yang merusak, ada halal, haram, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa yang budiman, Al-Quran adalah merupakan kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam malam Lailatul Qadar dan diturunkan kepada manusia melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, yang kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, artinya bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan wahyu yang eksklusif yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam saja. Tetapi Al-Quran itu juga merupakan wahyu yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, yaitu merupakan petunjuk bagi manusia, selain memang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya bahwa di dalam kehidupan ini, kalau manusia itu di dalam kehidupannya berpedoman kepada Al-Quran, walaupun katakanlah dia tidak harus memeluk agama Islam, tetapi insya Allah selamat. Dan banyak sekali Al-Quran itu adalah merupakan pembuktian. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah pembuktian dari seluruh peristiwa yang ada di alam semesta ini, baik sejak alam semesta ini diciptakan sampai akhir zaman. Yang itu tentu saja merupakan
sesuatu yang ilmiah. Artinya seluruh peristiwa itu bisa dibuktikan, seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran itu bisa dipelajari dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya satu contoh. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Telah diharamkan olehmu, yaitu darah, bangkai, dan daging babi, serta hewan-hewan atau binatang yang disembelih tetapi tidak dengan menyebut asma Allah. Nah, Allah di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa apa-apa yang disebutkan di dalam ayat itu tadi haram. Haram itu artinya tidak boleh. Dan tidak boleh itu jika dilaksanakan maka akan diberikan konsekuensi atau sanksi, yaitu dosa. Nah, tentu saja mungkin bagi orang-orang terdahulu ketika ilmu pengetahuan belum maju, banyak orang-orang yang hanya, terutama orang-orang yang beriman, itu mereka mengandalkan atau mendasarkan diri dari keyakinan bahwa semua yang dibawa oleh Rasulullah, semua yang ada di dalam Al-Quran itu pasti akan bermanfaat, akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Maka meskipun mereka tidak tahu alasannya, dasar mengapa Allah mengharamkan barang-barang itu seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang tidak disembelih dengan membaca Al-Quran, mereka yakin saja bahwa itu sesuatu yang benar. Nah, ketika mereka kemudian mentaati apa yang ada di dalam ayat itu, artinya mereka kemudian tidak memakannya, maka selamat. Dan orang-orang terdahulu tidak tahu mengapa. Padahal kalau mungkin dipikir-pikir, ya semua yang disebutkan itu bisa jadi terasa enak. Ya, banyak orang mengatakan kalau babi itu enak, darah itu juga enak. Bahkan ada masakan-masakan itu yang memang sengaja dicampuri dengan darah supaya lebih terasa enak dan sebagainya. Nah, tetapi bahwa ternyata di dalam benda-benda itu, ya, barang-barang atau makanan-makanan yang disebutkan sebagai hal yang haram itu tadi, ternyata mengandung satu zat-zat yang bisa mendatangkan kerusakan di dalam tubuh kita, bisa mendatangkan ketidaksehatatan. Nah, tentu saja dengan seiring perkembangan zaman, ya, seiring kemajuan ilmu dan teknologi, dan kemudian diadakan penelitian-penelitian dari apa yang sudah diharamkan di dalam Al-Quran itu, ternyata banyak sekali temuan-temuan yang itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu ternyata benar. Ya, menurut dalam satu seminar bahwa di dalam daging babi itu mengandung banyak sekali lebih dari ribuan jenis cacing, di mana cacing-cacing itu tidak bisa dimatikan atau dibunuh, ya, dengan sekedar pemasakan biasa, direbus, dibakar, digoreng dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kalau dikonsumsi maka akan sangat berbahaya sekali di dalam tubuh manusia. Manusia itu akan menjadi tidak sehat, ya, dan lain sebagainya. Dan itu telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nah, inilah bahwa orang untuk tidak makan babi, orang menghindari darah, itu tidak harus kemudian orang itu memeluk agama Islam, tidak. Selama orang itu kemudian menghindari hal-hal seperti itu, insya Allah dia akan selamat. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa
Al-Quran itu adalah merupakan juga petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya mereka yang beriman saja. Contoh lain, ya, di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ketika ada seorang ilmuwan yang menemukan laut seperti itu yang dimaksud, laut itu berbeda warnanya. Ada dua jenis air laut yang itu berbeda warnanya, jenisnya dan sebagainya. Dan kedua air laut itu tidak menyatu, tidak bercampur. Maka ilmuwan ini merasa heran. Selama dia menjadi ilmuwan, selama dia melakukan satu penelitian, dia belum pernah menemukan fenomena hal seperti ini. Maka kemudian dia bertanya, dia pelajari dari berbagai perpustakaan di seluruh dunia, dia mencari sumber referensi yang menyebutkan atau yang membahas tentang hal ini. Dia tidak menemukan. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang ulama, kemudian ulama itu mengatakan, silahkan Anda cari di dalam Al-Quran. Dan di surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 ini, orang itu kemudian menemukan. Maka tentu saja ilmuwan ini kemudian menjadi sangat heran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ditulis 1400 tahun yang lalu oleh seorang yang dipilih oleh Allah, tetapi orang itu adalah seorang yang buta, tidak bisa membaca, buta huruf, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, maka yaitu adalah Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin kemudian mempunyai banyak referensi buku-buku dari buku-buku karangan ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Tetapi beliau bisa mengetahui di belahan bumi yang waktu itu tidak mungkin terjangkau oleh Rasulullah SAW. Tetapi atas petunjuk Rasulullah, karena itu adalah merupakan wahyu, maka di dalam Al-Quran itu telah tertulis dua ayat yang menunjukkan bahwa itu adalah merupakan fenomena keajaiban di alam semesta ini. Nah, maka kemudian sontak ilmuwan itu menyadari bahwa Al-Quran tentu saja bukan merupakan buatan manusia. Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk langsung dari Allah yang disampaikan oleh manusia pilihan, yaitu Rasulullah SAW, yang telah berbicara tentang masa depan, tentang hal-hal yang tadinya tidak diketahui oleh manusia. Tetapi Al-Quran telah membuktikan kebenarannya. Nah, pemirsa yang budiman, maka dari beberapa peristiwa atau ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi, telah itu merupakan satu bukti bahwa Al-Quran itu tidak semata-mata merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa saja. Bukan hanya merupakan petunjuk bagi orang yang mempercayainya saja, tetapi adalah merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka tentu saja kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang yang muttaqin, maka marilah kita untuk senantiasa di dalam kehidupan ini menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah kita sebagai manusia akan selamat dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.